Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Samarsita kembali menjumpai Anda dalam Dialog Kepri Gemilang, di mana program kami ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau, serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, jika kita berbicara tentang birokrasi, di mana peningkatan pelayan prima menuju world class birokrasi atau birokrasi kelas dunia adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi pegawai front office dan juga back office. Di mana hal ini karena pelayanan publik dari Kanwil Kemenak Kepulauan Riau tidak hanya menjangkau wilayah domestik tetapi juga menjangkau hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Sehingga sore hari ini kita akan membahas tema bagaimana Kemenak Kepulauan Riau menuju world class birokrasi atau birokrasi kelas dunia. Bersama narasumber yang luar biasa, beliau adalah Kepala Kanwil Kemenak Kepulauan Riau, yaitu Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bapak terima kasih atas waktunya pada sore hari ini Bapak. Kita berbicara bagaimana Kemenak Kepulauan Riau menuju world class birokrasi atau birokrasi kelas dunia. Karena kita tahu di Kepulauan Riau sendiri kan ini kita berbatasan langsung dengan negara tetangga ya Bapak ya, yaitu Singapura dan Malaysia. Jadi mungkin kita akan berhubungan langsung dengan mereka seperti itu. Oke, untuk berbicara Kanwil Kemenak nih Pak, sebenarnya Kemenak ataupun Kanwil Kemenak ini hadir di Kepulauan Riau ini sebagai apa gitu Bapak? Kalau bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih Mbak Asa. Ya, Kementerian Agama ini kan hadir sebagai pelayanan publik di bidang agama. Iya. Jadi kita ini juga di samping hadir karena umat rakyat Indonesia ini orang beragama semua. Betul. Artinya bahwa harus ada jaminan dari negara bahwa pelayanan keagamaan itu dapat berjalan dengan baik. Nah, keragaman kita ini kan luar biasa. Agama yang wajib difasilitasi oleh negara itu ada 6 agama kan. Masing-masing agama, makanya Kementerian Agama itu hadir ketika Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dilantik. Itu menyampaikan tagline bahwa agama itu jangan dijadikan aspirasi, tapi dijadikan inspirasi. Karena semua agama itu tidak ada yang mengajarkan hal-hal yang jelek gitu, yang buruk. Di semua agama lah. Jadi jangan salah kepleset gitu. Semua agama sama enggak gitu. Tapi semua agama itu mengajarkan kebaikan. Nah, bagaimana merawat ini ya? Ini tugas Kementerian Agama. Nah, ketika Menteri Agama dilantik oleh Presiden dan kami ya karena kita tegak lurus bersama pusat ya, instansi vertikal. Ada 7 prioritas memang yang digulirkan oleh Menteri Agama. Ya misalnya 7 prioritas itu misalnya penguatan moderasi beragama. Bagaimana cara pandang, mengubah cara pandang terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi bukan agama yang dimoderasi gitu. Agama itu sudah moderat, itu tugas para pemimpin agama lah selama ini yang memberikan pencerahan itu. Jadi bagaimana kita memperkuat ajaran kita ke dalam dan bertoleransi dengan perbedaan-perbedaan. Nah, di dalam interagama saja ada perbedaan, apalagi antar agama. Nah, merawat ini sangat penting dan ada sebuah yang kami temui ya setelah kami meneliti dengan BRIN, dengan teman-teman di Diklat. Hari ini Kepulauan Riau ini posisinya tahun lalu kita nomor 1 ya, nomor 1 untuk indeks kerukunan beragama di Kepri. Padahal ada stigma bahwa orang Melayu ini kan sering tidak toleran ternyata itu tidak benar gitu. Dan ternyata yang menjunjung tinggi kearifan lokal itu justru lebih toleran gitu. Seperti Kepulauan Riau ya sangat menjunjung adat, bagaimana orang Melayu sangat menerima orang luar dengan lapang dada. Banyak perantauan yang datang ya Bapak. Ya ini contoh-contoh gini. Nah sekarang kita bersama NTT ya. NTT ini mayoritas Katolik ya, Katolik dan Kristen di situ. Mereka akhirnya kita menemukan jangan sampai daerah ini Suara Kepri ya tercabut dari akar budaya Melayu Kepri gitu. Jangan kita ini berbatas dengan Singapura, gaya-gaya itu udah kayak Singapura. Gaya-gaya kita udah kayak Malaysia. Kita ini asli Melayu Kepri dan punya peradaban yang sudah lebih dulu. Dari Gurindam 12 yang isinya peradaban. Ada Gurindam 12 itu nasihat-nasihat agama.
Dan itu semua agama masuk di gurindam ya. Walaupun yang mengarang Raja Ali Haji itu ada juga Tufasul Nafis ya, yang Raja Haji Fisabilillah itu mereka rata-rata mereka para tokoh-tokoh agama yang sejak dulu itu sangat toleran, bisa bekerja sama antara. Nah, toleransi itu akan terlihat dari bagaimana umat beragama itu bisa bekerja sama. Itu juga dilihat. Bagaimana antar umat beragama itu toleransi secara internal maupun secara dengan agama yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana mereka merasa setara gitu. Jadi yang Muslim karena jumlahnya besar merasa lebih tinggi, tidak merasa yang bawah ini buat, atau yang minoritas merasa tidak setara dengan yang mayoritas. Nah ini tugas kami lah bersama tokoh-tokoh FKUB, para yang bergabung, tokoh-tokoh lintas agama. Ini perannya sangat penting. Tokoh-tokoh adat juga pun sangat penting untuk menjaga tradisi baik yang sudah ada dari sejak zaman leluhur dulu. Iya betul. Jadi jangan sampai budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita ya Bapak, itu dapat mempengaruhi ya seperti itu. Contoh konkret lah misalnya. Ketika ada tamu-tamu dari luar, kita tuh diterima dengan secara adat ya. Dengan tarian persembahan. Luar biasa. Ini kan budaya kita gitu. Sama di NTT juga begitu. Yang tingkat toleransinya tinggi, hampir sama dengan kita, saingan ya. Tahun lalu NTT nomor 2, tahun ini NTT nomor 1, Kepri nomor 2. Ini harus kita pertahankan terus. Orang NTT itu sangat menjunjung tinggi budaya lokalnya. Orang datang itu dikasih sal yang hasil hasil anyaman tangan itu tenun ya Pak ya. Itu hasilnya sendiri. Betul, mereka. Luar biasa. Mereka tidak bicara agama terhadap pendatang gitu. Kita juga di Kepri, ketika tarian persembahan itu dipersembahkan tuh siapa saja, nggak melihat tuh orang Muslim, non Muslim, orang asing atau orang siapa. Semua kita menganggap itu tamu yang patut kita hormati. Dan mereka yang merasa dihormati, mereka merasa, kita ini diterima dengan secara baik oleh tradisi lokal di sini. Dengan begitu, mereka pun menjunjung tinggi tradisi lokal yang ada di sini, menghormati tradisi lokal. Saling menghargai ya Bapak ya. Nggak boleh loh di sini. Ngomongnya harus bagaimana, ngomong gayanya orang Melayu seperti apa. Kan tiap-tiap daerah kan macam-macam. Orang Batak sering ngomongnya kayak orang Bentak gitu kan. Jadi saling menghargai dan saling menghargai. Itu sebenarnya keberhasilan kita. Ditambah dengan moderasi beragama yang kita bagaimana cara mengubah cara pandang tidak ekstrim ke kiri dan tidak ekstrim ke kanan. Ya kan, ke kanan tuh fundamentalis gitu. Jangan persoalan kecil pemahaman itu bisa menjadi sebuah pertentangan. Nah, ini moderasi beragama ini sudah kami sampaikan dari ASN Kementerian Agama dulu, terus ke guru-guru kami, ke pendidikan, dan tahun ini sudah ada kepresnya. Di daerah nanti ada Satgas Moderasi Beragama. Nah, nanti ketuanya itu ex officio kami ya sebagai kepala kanwil, dan nanti di bawah koordinasi gubernur ya, kepala daerah untuk ASN-ASN mungkin di lembaga lain baik TNI dan Polri. Nanti kita akan bentuk tim di tahun 2024 dan insya Allah ini akan kita masifkan lagi dalam rangka teman-teman di TNI, teman-teman di Polri, bagaimana sikap beragamanya juga perlu kita jadi disosialisasikan seperti itu ya Pak ya, bagaimana modernasi beragama. Karena gini, kita benahin dulu di Kementerian Agama. Ya kan, karena Kementerian Agama kan harus jadi contoh baik gitulah untuk kementerian-kementerian lain. Nah, di samping itu kita juga ada program transformasi digital. Transformasi digital ini dimulai dari banyaknya aplikasi, semua bidang punya aplikasi. Zakat aplikasi ini itu, haji punya aplikasi. Nah, terus sekarang aplikasi itu sudah disatukan dengan Kementerian Agama. Di pusat juga ada namanya Pusaka Startup. Di dalam itu daftar nikah, daftar haji, informasi-informasikan semua agama ada di situ. Terus lain-lain, termasuk absensi kami secara internal pun ada di situ. Udah serba online semua ya Bapak ya? Seluruh Indonesia. Nah, pegawai Kementerian Agama ini di seluruh Indonesia lumayan besar gitu. Ada sekitar 250.000 pegawai negeri dan ditambah dengan ASN itu mungkin hampir 500.000 orang. Setengah juta. SDM-nya ya Bapak ya? Yang melayani agama, baik yang PNS, non-PNS maupun yang P3K. Luar biasa. Nah, ini juga dengan transformasi digital ini juga menguntungkan bagi kita. Bagi kita di Kepri ini kan sangat mahal biaya. Orang Batam harus nyebrang ke Tanjung Pinang, ke kantor wilayah, layanan kantor wilayah. Itu dengan biaya yang besar. Jangan kan itu, saya menyadari ya, kantor kami itu nggak ada transportasi umum.
hanya naik ojek dan naik taksi. Ya bayangin naik taksi dari orang Batam misalnya, orang Iya, dan kalau betul Pak. Bintan juga harus naik ojek. Akhirnya kita juga mentransformasikan kita secara digital. Kita ada namanya sistem komunikasi pelayanan prima. Pelayanan prima Jadi ini ada secara 30 online ya Bapak layanan ya? secara online dan secara digital. Itu nanti para yang ingin mendapat layanan tidak perlu datang ke kantor Kanwil lagi. Oke, jadi Udah online. melalui aplikasi yang ada Ya. ya Bapak, betul. Ya, itu untuk lokal ya, karena Untuk memang lokal. kita menyadari bahwa misalnya dari Natuna, dari Anambas dan segala macam, kita baik layanan internal maupun eksternal juga kita sudah melayani itu. Ya pegawai kita misalnya kalau ngurus naik pangkat kan itu biaya lumayan mahal. Betul. Misalnya dari Natuna nah itu sudah kita transformasikan dan insya Allah ke depannya ya kita pastilah ada kekurangan ya, nggak mungkin. Dan kita juga punya layanan inovasi Bus Tanja ya. Bus Tanja. Bus Tanja itu ya tagline-nya terpercaya, anti korupsi, ya apa namanya? Sesuai dengan Melayu ya Pak, yang Iya, biasa menggunakan tanja. Luar terus, biasa. apa namanya? Terpercaya. Oke, kan, luar gitu biasa. kan. Dan ini udah 2 tahun berjalan dan saya udah diapresiasi oleh Kementerian Agama Pusat dan juga sudah dapat penghargaan kemarin pada tahun lalu dengan sistem jemput bola. Jadi kita datang, layanan itu layaknya Samsat lah gitu. Dan lebih dari Samsat sih sebenarnya. Samsat kan cuma ngurus STNK ya. Iya. Ini semua layanan keagamaan ada di situ. Termasuk yang paling sangat favorit itu halal ya, si halal. Nah, si halal itu ada program kami Sehati, sertifikat halal gratis namanya. Nah, kan ada program si halal secara digital. Oke. Pelaku usaha itu tidak perlu lagi datang ke kantor wilayah gitu, cukup melalui program Sehati itu, melalui aplikasi si halal itu yang bisa diambil, yang bisa didaftar dari pusaka Super Hub itu udah cukup. Termasuk juga cetak sertifikat pun boleh dicetak sendiri gitu. Tidak perlu lagi datang, hanya perlu ada pelaku usaha sebagai pendamping karena kami punya stakeholder ya. Halal ini kan ekosistemnya luas ya, ada MUI sebagai pemberi fatwa. Karena secara sampai hari ini kan fatwa halal tidak halal sebuah produk ya. Sebuah aturan-aturan agama itu juga harus mendapat pengesahan dari fatwa majelis ulama. Jadi kalau dia mengatakan ketika ditransformasi hanya sertifikat pengelolaannya yang diserahkan ke Kementerian Agama. Tapi kalau domain bagaimana itu halal atau tidak itu melalui Majelis Ulama Indonesia. Betul. Dan kami punya pendamping halal. Di sini ada juga itu perguruan tinggi, ada Poltek Batam, ada Stein Abdurrahman, ada dari Natuna karena kita putih juga. Mereka lah yang mendamping, mereka memberi pelatihan kepada pendamping halal melalui self declare. Jadi misalnya pelaku usaha itu cuma mendeklarkan bahwa apa yang di ininya, misalnya ini kan untuk ikan dan produk laut itu kan halal semua. Betul. Ya, kalau yang lain yang masih dipotong si ayam ya itu memang harus butuh proses pengecekan di laboratorium. Kalau ini cukup dideklirkan oleh pelaku usaha dan disaksikan oleh pendamping. Oke, jadi semuanya itu sudah serba digital ya Pak ya, sesuai dengan program yang ada transformasi digital. Karena kita tahu, kita lihat juga di Kepulauan Riau khususnya di Tanjung Pinang aja ini kan banyak pelaku UMKM ya Pak ya, yang sangat memerlukan sertifikat halal tersebut seperti itu. Alhamdulillah kita tahun ini ditargetkan 8.188 sertifikat halal yang diterbitkan. Luar biasa. Dan alhamdulillah udah melewati. Sudah melewati itu Pak. Udah yang submit itu sudah hampir 11.000, ada 10.000 sekian. Dan yang sudah keluar ada sekitar 9.000-an sekian. Jadi target kami udah di atas 100%. Inovasi transformasi digital ini bisa memudahkan dan secepat itu ya Bapak ya? Sama dengan layanan Bus Tanja tadi. Misalnya kita ketemu untuk komunitas di Kawal, di Tanjung Uban, bahkan kita ke Batam kemarin datang ke mall-mall untuk pelaku usaha kecil itu, kita bekerja sama dengan pihak mall untuk mereka menghimbau mereka yang usaha mikro yang makanan untuk mengajukan sertifikat yang kita gratis tidak bayar. Dan saya pastikan layanan itu tidak berbayar. Luar biasa. Jadi untuk mungkin pemirsa-pemirsa di rumah yang mungkin belum mempunyai sertifikat halal tersebut, ini bisa diurus ya Pak ya? Bisa. Dan ini secara online. Secara online, baik di daerah manapun itu ya Pak ya, 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan luar biasa. Ya artinya bahwa ketika itu diserahkan dikelola Kementerian Agama kan pemerintah hadir. Gitu. Betul. Jadi pemerintah hadir itu kecuali untuk usaha besar ya. Usaha besar kan memang harus butuh yang lebih jelimet. Dan kelebihannya sertifikat halal ini sepanjang tidak merubah cara dan merubah isi dari yang
dibuat bisa kerupuk nih. Iya. Tidak ada penambahan dan caranya tidak berubah, yaitu sepanjang masa sertifikat halalnya diakui. Paling kami akan ada pengawas halal nanti yang akan mengecek di lapangan, dan ini Oktober tahun 2024 yang akan datang. Semua produk-produk yang punya makanan dan segala macam wajib bersertifikat halal. Oke, apapun itu ya Bapak ya? Apapun, pokoknya udah pakai, kalau bahasa anak muda tuh teh botol sosro itu. Apapun makanannya, pokoknya minumnya itu gitu. Iya, betul. Jadi apapun produknya harus ada sertifikat halal. Termasuk ayam, daging, semua yang ada di pasar. Itu kecuali ikan ya, kalau memang ikan udah mati memang udah. Tapi sekarang banyak juga Pak, seperti ikan-ikan yang mungkin sudah mati, sudah masuk di dalam freezer kan juga udah dalam kemasan bisa juga diberikan sertifikat halal. Tapi sampai hari ini kan karena dari hukum Islam itu menyatakan sudah tahu ya Pak ya, kalau ikan juga sudah halal. Ikan dan produk-produk laut dan ada belalang. Nanti orang Melayu kan nggak makan belalang. Iya betul Bapak, itu udah pasti halal ya Pak ya. Mungkin masalahnya halal. Segar atau tidak segar saja ya Pak ya. Iya. Betul, baik, luar biasa. Selain dengan transformasi digital, program apa saja Pak? Kita juga ada revitalisasi KUA. Oke. KUA kan selama ini lekat dengan kantor urusan asmara kan. Tapi hari ini KUA itu kita menjadikan sebagai garda terdepan pelayanan di Kementerian Agama. Layanan apapun juga bisa, termasuk mengurus sertifikat halal, pembinaan keluarga sakinah, keluarga stunting, pembinaan pranikah, zakat, wakaf, semua urusan-urusan keagamaan itu. Bahkan Menteri Agama itu kepingin, kemalam kami rapat Zoom, itu kepingin KUA itu menjadi struktural. Jadi bisa saja ibu-ibu yang menjadi kepala KUA. Luar biasa. Karena kan kita tahu kinerja ibu-ibu juga luar biasa. Luar biasa, telitinya juga luar biasa ya Bapak. Pemimpin-pemimpin yang bagus. Kalau sekarang kan statusnya itu fungsional, sehingga tidak bisa harus dijabat oleh penghulu ya. Penghulu itu ya nggak ada yang perempuan kan. Jadi kemungkinan penghulu itu tetap ada, tapi kepala KUA-nya kemungkinan bisa perempuan. Nah ini juga kita merevitalisasi layanan-layanan di KUA, dan kita juga membesarkan kantor KUA kita udah mulai bagus. Udah mulai kita representatif lah. Nikah di KUA kan gratis, tidak berbayar. Betul. Udah ada juga tempatnya Pak ya, balai nikahnya juga udah ada. Pelaminannya. Jadi tinggal datang ya. Kalau dulu ada paradigma bahwa nikah di KUA itu ada pernikahan yang kurang baik, tapi itu harus kita hilangkan. Betul. Karena kenapa maaf lah. Kita ini kadang-kadang memaksakan diri gitu ya. Kalau memang masyarakat itu misalnya dia cuma mampu untuk sedekah kecil, mungkinnya lebih bagus. Kalaupun nggak sedekah kecil, baca doa di kantor KUA, dilayani secara gratis, dan insya Allah ada walinya sudah memenuhi syaratnya, udah nikah. Betul. Iya. Ya mungkin bisa nikah tamasya gitu. Itu nikah tamasya. Karena memang kan sejatinya kan hidup yang sebenarnya kan itu kan setelah nikah kan ya Bapak ya. Karena belum lagi kehidupan yang lainnya. Jadi jangan sampai nikahnya luar biasa tapi kehidupan setelahnya jadi menyengsarakan. Kita ini kan kepingin keluarga sakinah mawadah warahmah. Ya itu makanya ada juga kita program di KUA tuh mendeteksi dini stunting. Iya. Jadi 3 bulan sebelum menikah itu wajib melapor ke kantor KUA. Dan itu dengan BKKBN juga kan dilihat ukuran lengannya ini kalau kecil atau ini juga harus ada kesehatan ya Bapak kesehatan. Ya. Betul. Karena memang kalau mereka anemia misalnya, ya ini anak kerdil ini kan lahir gitu kan yang akan nah untungnya stunting di tempat kita tidak begitu tinggi, tapi kita juga tidak boleh lengah gitu kan. Kita akan juga lakukan itu sejak dini, bagaimana anak-anak yang para remaja, para yang mau menikah ini juga bebas dari, kalau dulu kan mesti suntik tetanus ya, jangan sampai dia ketika melahirkan, ketika anaknya terjangkiti. Itu di KUA. Oke, baik. Banyak lagi kalau misalnya kemandirian pesantren, bagaimana pesantren bisa mandiri. Kita juga tahun ini kita ada 12 pondok pesantren kita kasih bantuan inkubasi gitu. Ada yang bikin ternak ayam, ada yang ternak bebek, ada yang ternak ikan, ada yang bikin minimarket, ada yang bikin laundry, sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki. Kita hanya support itu, dan kita mudah-mudahan ini kita doakan ya, kita juga berharap pesantren juga serius gitu. Iya, jadi banyak inovasi yang ada ya Pak ya. Oke, baik, nanti kita akan berbicara juga bagaimana pelayanan yang sudah dilakukan dari Kemendak kepada masyarakat ya Pak ya, setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Setiap peristiwa, setiap cerita, contohlah Bima,
Setiap langkah terekam jelas. Berjuang beriringan, menemani setiap jejak sejarah yang terukir di negeri ini. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Berbagi dan berkreasi di setiap penjuru negeri. Akek Dayak, aku bangga menjadi anak Indonesia. Bersama adalah awal menapaki setiap jejak langkah, memberikan yang terbaik bagi bangsa. Berkarya, menyatukan rasa, membangkitkan persatuan. Enam 61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Mahbub. Kita berbicara terkait dengan bagaimana birokrasi kelas dunia. Tadi Bapak sudah jelaskan ya Bapak ya, bahwa di Ponpes di Kepri ini sudah menjalankan kemandirian pesantren ya dengan berbagai kegiatan yang cukup luar biasa. Baik, kalau kita melihat gambaran keberhasilan program prioritas nih Pak di bidang pendidikan selain pesantren, karena ini luar biasa nih, ternyata Kemenak juga memikirkan hal itu. Biasanya kan masyarakat tahunya hanya untuk nikah ya Bapak ya mungkin seperti itu. Nah ini bagaimana Bapak? Jadi Kementerian Agama itu memberi layanan pendidikan, itu ada pendidikan agama. Pendidikan agama itu dalam bentuk mata pelajaran agama. Itu di sekolah-sekolah itu konten kurikulum yang ada di sekolah mulai dari PAUD sampai tingkat SMA bahkan perguruan tinggi itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Bentuknya mata pelajaran ya. Makanya ada guru PAI, guru agama Islam khusus di ya Bapak, sekolah, di SD, SMP, SMA. Itu walaupun gajinya dibayar oleh pemerintah daerah, karena dia masuk otonomi daerah, tapi sertifikasinya kita yang bayar. Jadi gajinya separuh oleh pemerintah daerah dan separuh untuk di kami yang bayar sertifikasi. Luar biasa. Nah ini juga mungkin himbauan untuk pemerintah daerah, karena kami untuk menganggarkan sertifikasi guru ini memang anggaran kita sangat terbatas. Jadi mohon pemerintah daerah untuk mensertifikasi guru agar kami bisa membayarkan tunjangan sertifikasinya sebesar gaji yang dia miliki gitu. Nah ini juga guru PAI, ada pengawas PAI kami juga yang mengawal bagaimana kurikulum agama yang ada di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya kalau kita berharap dari mata pelajaran saya kira nggak cukup. Nah, kita juga mengelola diniyah takmiliyah. Ada juga yang sekolah sore ngaji itu ya. Itu juga membantu sebagai suplemen ya. Suplemen takmili itu kan tambahan suplemen. Agar anak-anak itu suplemen agak ke baratnya mungkin kebutuhan kita saja nggak cukup gitu kalau kita cuma hanya makan tanpa vitamin. Jadi harus dikasih vitamin juga suplemen. Nah itu ada di diniyah takmiliyah sore.
bisa juga ngaji madrasah diniyah lah kalau Madrasah, orang iya. kenal kan, MDT kalau orang bilang. Itu juga bagaimana memperkuat pendidikan agama bagi anak. Nah, pendidikan keagamaan itu adalah pondok pesantren. Iya. Nah, itu pendidikan keagamaan dalam bentuk. Ada madrasah namanya. Madrasah ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah sekolah pendidikan umum yang berbasiskan agama. Jadi dia sebenarnya sama, SMA sama, M Sanawiyah itu sama dengan SMP, Madrasah Ibtidaiyah itu sama dengan SD. Nah, ya. itu dikelola oleh Kementerian Agama, sama kurikulumnya juga menyesuaikan dengan kurikulum nasional, dan alhamdulillah di Kepri ini ya artinya bahwa hasil UTBK tahun kemarin kita itu tertinggi di Kepri, nomor 4 Indonesia, Luar biasa. nomor 4 di madrasah ya. Ya ketika dia klaster di Kepri dia seluruh SMK, SMA itu kita nomor 1 ya. Luar biasa. Mohon maaf ya. Ada 2 madrasah kita yang masuk ranking di ranking 100. Nah, untuk madrasah aliyah se-Nusantara kita ranking 4. Nomor 4, nomor 1 Serpong ya, karena saudara tua itu IC Serpong. Luar biasa. Dan IC Batam ini kan IC baru ya, IC Iya. baru beroperasi 2017. Jadi memang masih saudara muda lah, tapi alhamdulillah udah bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan non akademik pun bagus gitu. Kemarin kita juara 2 berturut-turut Olimpiade APBN yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kita nomor 1 deh, termasuk gurunya juga nomor 1 ketika Luar di biasa. Olimpiade kan di APBN, dan itu langsung diserahkan oleh Ibu Menteri Keuangan. Alhamdulillah. Dan untuk nasional kita antara SMK, SMA, Madrasah Aliyah kita ranking 20. Ranking 20. Dan tahun kemarin Madrasah Sanawiyah kita udah kita upgrade berstandar internasional. Jadi tahun ini ya udah menjadi Center of Cambridge. Jadi sama dengan sekolah yang dimiliki oleh teman-teman kita swasta ya, kayak sekolah global, kayak sekolah Juwita, kayak sekolah apa yang sudah terafiliasi dengan Cambridge. Nah, kita ada punya 3 Man IC, kita ada kelas internasional ya, yang ada juga di Man 1 Batam, itu juga masuk ranking 100, top 100 juga. Top 100 luar biasa. SMA, SMK se-Indonesia. Di samping juga yang lain-lain tuh Kartini apa semua segala itu ada 11 kalau tidak salah saya yang masuk top 100 itu. Dari perankingan itu. Itu. Nah, alhamdulillah yang MTS 1 Bengkong itu juga sudah. Nah, ini Batam ya, karena Batam ini kan kota udah mau masuk Lebih kota besar ya Pak ya daripada 7 metropolitan lah. Betul. Nah, tapi yang Bintan dan Tanjung Pinang kita bikin treatment penguatan agama. Jadi anak-anak madrasah itu kemarin saya udah bersama teman-teman madrasah sudah TOT ya. Ada program namanya cara belajar cara cepat memahami kitab kuning. Kitab kuning ini kitab berbahasa Arab yang tidak dibarisi. Betul, tidak ada harakatnya. Tidak ada Pak, ya? harakatnya. Jadi itu mulai kita implementasikan TOT-nya kepada guru, baru 30 guru. Dan ini kami juga mohon dukungan agar dari mulai kelas asal anak udah bisa baca Quran, diajarkan dengan ini. Dia ada 5 kitab. Nanti kitab ini kalau tamat insya Allah kita mulai kelas 4 MI ya, kita mulai ajarkan sampai terusnya ke atas. Nah, kalau ini dapat jadi anak udah bisa, kalau baca tulis Arab Melayu itu udah selesai. Betul. Ya. Jadi istilahnya dia udah bisa baca kitab, dan kita baru TOT 30 orang guru, dan insya Allah ini akan kita teruskan di tahun 2024 lebih masif lagi. Batam mungkin Kepulauan Riau kita akan implementasikan itu kurikulum di dalam rangka menguatkan agama. Betul. Supaya mereka bisa mengakses literasi dalam literasi berbahasa Arab. Jadi ini salah satu kita unggulkan karena memang ya mohon maaf Mbak, kalau di Batam itu kemampuan orang tua untuk ikut membantu kami membiayai kelas-kelas bertaraf internasional ini kan agak berat. Karena kami ya harus membiayai, Kemenak itu harus membiayai untuk afiliasi aja itu kita luar ratusan juta yang kita bayarkan. Nah, ditambah lagi anak-anak itu kan mesti bahan ajarnya kan nggak mungkin kami semua yang tanggung, tapi ada supporting dari orang tua. Nah, supporting dari orang tua ini yang kita butuhkan, dan komitmen dari orang tua untuk mendorong anak-anak. Malah kita menolak gitu. Kayak kita kemarin yang di IC itu ya, kita buka kelas itu hanya 25 orang, tapi yang minatnya 80 orang. Tapi hari kita seleksi.
termasuk yang di MAN 1 Batam juga kita seleksi. Oke, minatnya yang banyak minatnya ya, Pak? banyak dan mereka mampu gitu, mampu bayar. Oke. Tapi kita bukan persoalan mampu nggak mampu bayar. Iya. Tapi ini kan persoalannya kita mau menjaga kualitas dulu Betul, untuk betul. tahap pertama. Nah, Tanjung Pinang ini masih saya pertimbangkan untuk kita program. Tapi kita coba penguatan agama lah. Karena memang ini Pelan-pelan ya, Pak, ya? aslinya Iya. daerah Melayu ya, aslinya Bunda Tanah Melayu ini penguatan literasi agamanya harus kuat. Harus kuat, Bagaimana mengakses literasi agama ya? Bagaimana cara bisa mengakses kitab-kitab rujukan-rujukan yang berbahasa Betul. Arab. Sehingga kita ketika dia berada di madrasah, kalau selama ini kan anak pesantren yang cuma hanya belajar kitab kuning. Nah, ke depan pelajaran-pelajaran agama yang ada di madrasah kita mulai dari MI sampai Sanawiyah dan Aliyah kita akan rekonstruksi dengan muatan-muatan yang literasinya mungkin lebih banyak. Lebih ditambah lagi ya, Pak ya? Semakin banyak literasi, semakin moderat cara berpikir gitu kan. Kita ini kadang-kadang karena minim literasi kan, cara pandang kita jadi Sempit. cetek gitu ya. Betul. Kamu tahu cetek bahasa sini. Jadi rendah karena Jadi, ya bacanya cuma itu gitu. Iya. Jadi kalau ibaratnya anak udah bisa baca dalam literasi, karena literasi Islam ini lebih banyak dalam bahasa Arab ya. Jadi kita bisa mengakses ini. Nanti bahasa, kalau yang kelas internasional di Batam itu pakai bahasa Inggris, Pak. Pengantarnya pakai bahasa Inggris, full pakai bahasa Inggris. Jadi di IC Batam itu anak-anak sehari-hari udah diajarkan dengan komunikasinya bahasa Inggris ya, Bapak ya? Dan saya sudah minta izin dengan Menteri Agama untuk mengundang anak-anak yang berkualitas dari Singapura, Malaysia, dan Thailand untuk dapat akses masuk di IC. Luar biasa. Tapi dengan catatan ya, tanda kutip, karena anak IC anak pilihan, Mbak. Betul. Memilih sekian ribu anak untuk dapat akses di IC. Jadi kualitasnya saya diwanti-wanti oleh Pak Menteri, tolong dijaga kualitasnya. Betul, Jangan betul. sampai, karena gini Mbak, mohon maaf, anak IC itu bukan pintar saja, tapi daya tahan juga harus kuat di sana. Secara psikologis dalam tekanan, ini kan belajar dalam tekanan. Betul. Ibaratnya ini kurikulum nih, satu gelas, dia tuh dikasih seember gitu. Jadi kemampuan anak, sebenarnya kemampuan anak ini kan kemampuan Ada otak batasnya, kita Pak, ini ya? hanya sekecil yang Iya, betul. terpakai kan. Tapi ternyata anak-anak ini kan, Bu, ya mohon maaf, kalau tidak tuntas dia masuk klinik ya, klinik belajar. Ini kan jadi stres kalau anak-anak tuh mentalnya ini udah bisa down ditempa dia dengan terus gitu ya, kawan-kawannya Pak ya? lain. Iya, betul. Di situ angka nilai anak-anak ketuntasan anak tuh Mbak rata-rata tuh 9999 nyaris Oke. 100. Jadi goalsnya dari anak IC ini akan kemana, Pak? Apakah akan pergi mengharumkan nama Kepulauan Riau di internasional atau bagaimana? Kalau sekarang anak-anak kita ada yang ke Korea, ya, ada yang ke Jepang, ada yang ke Australia, bahkan di IC itu ada beberapa anak yang dulunya dia SMP-nya di Australia. Oke. Dia di Australia dan sekarang emannya dia dapat akses MAN IC gitu. Wah, orang tuanya senang ketika Luar biasa. ada pakai kurikulum tersebut karena Betul. pengantarnya sudah menggunakan dengan bahasa Inggris, sudah internasional ya, Bapak, jadi ya, kita juga memikirkan yang klaster ini karena ini akses anak-anak ini akan masuk di UI, akan masuk di Betul. ITB dan masuk di mana-mana. Nah, kita butuh sumber daya yang cukup. Nah, alhamdulillahnya anak Kepri yang masuk di IC Batam itu juga luar biasa dapat aksesnya. Lebih dari 70% tuh anak dari kita Kepulauan Riau. Luar biasa. Nah, ini kita nyetak ini. Nah, kita berharap anak-anak ini akan menjadi kader kita. Nah, makanya ini kita juga harus ada kebijakan bagaimana nanti anak ini diberi beasiswa kemana, kayak yang penguatan agama ke Mesir kayak. Betul. Nanti yang bisa mungkin anak-anak ini yang ke Korea, karena Korea kan lumayan besar ya, atau ke Cina bahkan, atau ke daerah-daerah Australia dan Inggris, dijadikan kader, akan pulang ke daerah, akan membangun daerah ini. Luar biasa, betul. Karena dia juga akan mewakilkan Kepulauan Riau ya, Bapak ya. Iya. Luar biasa. Jadi itu bentuk-bentuk penghargaan yang didapatkan dari bukti keberhasilan program prioritas ya, Pak, yang ada di Kemenak ya. Kita juga kepingin beginilah. Ya, dedikasi guru-guru ini kan, guru-guru yang di sekolah reguler dengan sekolah ini kan sama gajinya. Iya, betul. Tapi bagaimana mendorong mereka untuk mendedikasikan dirinya. Betul. Ya, artinya bahwa kita sebagai guru, saya ini basicnya guru, Mbak. Betapa bangganya kita seorang guru melihat anak didik kita akan berhasil menjadi orang. Betul. Menjadi orang itu maksudnya ya Berhasil dia ya, Bapak. sesuai dengan harapan lah. Iya. Bahwa dia nanti kalau jadi teknokrat, dia punya basic agama yang bagus, pengamalan agamanya bagus, perilakunya juga bagus. Bagaimana dia punya komitmen dan dedikasi juga untuk membangun daerah ini. Oke, Nah, kita betul. butuh kader untuk bangun daerah ini. Oke. Jadi nggak bisa.
Nah, kita coba ya di pulau-pulau juga dari sisi Sarpras, kami juga perlahan-lahan, kami juga akan upgrade. Di Tanjung Pinang kita secara perlahan-lahan, ini ibu kota provinsi ya, jadi ikon seharusnya dari ibu kota provinsi. Madrasah-madrasah kita juga coba kita upgrade bagaimana kualitasnya juga baik. Minimal Betul. ada satu kualitas yang, nah ini penguatan agama ini nanti akan kita perkuat. Nah ini saya sebenarnya ingin saya ini semuanya bisa jalan bareng-bareng gitu. Bisa menambah dengan bahasa Mandarin misalnya kan. Oke, kita dari sisi SDM gurunya kita bisa sediakan. Iya. Nah, anak ini mampu nggak? Tapi kadang-kadang orang bilang kan, ya mohon maaf Pak, masa anak terlalu banyak ini kan ada juga yang seperti itu ya. Ya hari ini pendidikan itu adalah investasi masa depan. Betul. Siapa yang punya investasi pendidikannya bagus di hari ini, dia akan meraih masa depan yang luar biasa. Iya, betul. Secara teori, seorang S1 mampu menyelesaikan persoalan di lingkungannya minimal 5 sampai 10 orang. Iya, betul. Kalau S2 mungkin 15 sampai 30 orang. Oke, jadi semakin kalau tinggi dokter, Bapak ya. mungkin satu orang dokter itu bisa menyelesaikan. Cek ya, coba lihat. Seorang sarjana itu mampu membimbing orang di lingkungannya itu mungkin 5-6 orang itu pasti dia mampu apa namanya? Ya nggak mungkin dia satu anaknya pasti dia pingin lebih dari dia. Iya, jadi intinya kita juga ini untuk generasi muda kita ya Pak, untuk mengharumkan nama Kepulauan Riau, generasi bangsa kita, bagaimana Kepulauan Riau nantinya juga bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain, bisa mencontoh kita Kepulauan Riau dengan generasi-generasi yang luar biasa. Jadi begini Mbak, yang pakai program kelas internasional ini Sanawiyah ini, yang pakai program Cambridge yang sudah terafiliasi, itu satu-satunya se-Indonesia Raya ini kita. Hanya Kepulauan Riau Bapak? Kepulauan Riau. Kalau Madrasah Aliyah udah ada yang di Manfaat Jakarta, dan ada berapa man lagi. Man Ice pun kita yang pertama, yang pakai kurikulum internasional ya, pakai kurikulum Cambridge. Dan itu ya cek saja di Batam tuh yang menggunakan kurikulum Cambridge tuh berapa masuknya di situ. Bisa puluhan juta bisa masuk itu. Kita nggak ada yang seperti itu. Iya, jadi ada batasan juga ya Bapak ya. Iya. Oke, baik kita tahan dulu nih Bapak. Setelah jeda iklan berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebinekaan menghiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga demi masa depan generasi yang lebih baik. ...61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Tadi kita sudah berbicara bagaimana Kemenak Kepulauan Riau telah berhasil menyukseskan program-program prioritas di bidang pendidikan dan juga pesantren. Dan kita akan membicarakan juga bagaimana ekonomi keagamaan yang ada di Kemenak Kepulauan Riau serta fungsi pembinaan masjid nih Pak yang ada. Karena ini mencakup semua di Kemenak. Bisa dijelaskan Bapak? Alhamdulillah kita ini kan potensi ekonomi keagamaan itu zakat, wakaf, khusus muslim ya. Zakat, wakaf. Ada Basnas, mitra stakeholder kami, mitra kami, ada juga Badan Wakaf Indonesia. Dan ada juga BKM. BKM itu kebetulan saya ketua umumnya, Badan Kesejahteraan Masjid. Bagaimana masjid mampu menyelesaikan problem masyarakat yang ada di situ. Jamaahnya bisa. Berapa jamaahnya ya kita bisa saja. Ada jamaah kita yang duafa ya, ada yang kelaparan, ada yang tidak bisa menyekolahkan anak, ada yang nggak bisa ganti baju seragam anak. Apakah ini kita akan revitalisasi? Nah, kami bersama Basnas insya Allah nanti di bulan Januari kita akan launching bulan bakti berzakat, berinfak, berwakaf, dan bersedekah. Jadi kita akan coba melalui basis masjid, bagaimana masjid peduli dengan jamaahnya. Jadi tidak saja ibadah mahdoh ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bagaimana ibadah sosial yang lain juga bisa jalan. Kita bisa sholat dengan tenang, dengan khusyuk. Ternyata tetangga kita bisa tidak khusyuk karena perutnya lapar. Luar biasa. Karena dia punya beban ekonomi yang harus dia selesaikan. Mungkin mau ngadu malu ya. Kita berharap saya akan gandeng BWI dan Basnas untuk melakukan pemetaan melalui basis masjid. Dan itu adanya apa perlu beasiswa atau bahkan hari ini orang yang butuh beras gitu loh. Jangan orang sampai kelaparan gara-gara tidak punya akses untuk mendapatkan bantuan. Dan alhamdulillah Basnas kita sudah cukup baik. Di Batam itu bahkan Basnas Batam itu nomor 2 terbaik se-Indonesia. Luar biasa. Batam, saya apresiasi itu Batam. Nomor 2, nomor 1-nya Gresik ya, Gresik Jawa Timur. Dan nomor 2-nya adalah pengelolaan zakat melalui Basnas itu Kota Batam. Dan itu luar biasa. Ya artinya bahwa kerja biasa-biasa mau dapat hasil luar biasa itu nggak mungkin. Tapi kalau kita kerja keras, insya Allah hasilnya juga berbuah manis. Insya Allah soal penghargaan itu soal lain ya. Itu sebenarnya pengakuan aja kepada pihak luar yang menilai kita. Seperti kita industri halal di sini. Industri halal kita kolaborasi dengan Desperinda, kita industri halal nomor 1 di Indonesia. Luar biasa. Ini bekerjasama dengan pemerintah daerah dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi. Artinya buah-buah apresiasi itu akan datang sendiri tanpa kita minta. Iya, karena sesuai dengan orang menilai sendiri, Mbak, menilai sendiri. Jadi kita tidak perlu kita kecuali mereka minta data dan segala macam gitu kan. Jadi sesuai Pak ya, ini karena memang yang nilai adalah masyarakat, mengetahui bagaimana hasil kerja kita, prioritas-prioritas kita yang kita lakukan dan kita berikan kepada masyarakat ya Bapak ya, seperti itu. Jadi ini kan tagline 78 tahun Hari Amal Bakti kami ya. 78 tahun Hari Amal Bakti. 3 Januari, kita lahir 3 Januari 1946. Tagline kita bersama rakyat kita memenangi Indonesia hebat bersama umat gitu kan. Indonesia hebat jadi bersama tidak umat. aja Indonesia, umat itu juga. Tapi umat juga harus dihebatkan ya, Bapak, luar biasa. Jadi tidak aja hebat NKRI-nya, itu tagline kami Indonesia hebat bersama umat. Bersama umat, jadi luar umat biasa. beragama ini bagaimana, ayo
kami ini Kementerian Agama tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan dari stakeholder kami, baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Ayo sama-sama bagaimana kita mengelola kehidupan beragama ini bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Aturan yang dibuat udah banyak, Mbak, dari banyak. mulai undang-undang. Iya, jadi bisa diikuti ya Bapak ya. Sekarang juga bisa didapatkan melalui sosial media seperti itu. Baik, mungkin Bapak selaku dari Kepala Kanwil Kemenak Kepulauan Riau nih Bapak, terkait dengan tema kita hari ini, bagaimana Kemenak Kepulauan Riau menuju world class birokrasi. Apa yang ingin Bapak sampaikan dan juga pesan harapan Bapak selaku Kepala Kanwil Kemenak Kepulauan Riau? Silakan Bapak. Saya berharap dukungan ya, terutama ya doa juga pastilah. Doa dari umat beragama bagaimana amanah yang dibebankan kepada kami ini kita bisa, saya tidak mungkin bekerja sendiri. Betul. Saya dengan teman-teman satu langkah satu barisan, insya Allah satu komando di Kementerian Agama, bagaimana kami ini melayani umat secara maksimal. Karena Kementerian Agama ini dikelirkan bahwa untuk semua umat, jadi tidak tanpa ya secara inklusif, kami tidak membedakan siapapun dalam memberikan pelayanan. Baik. Nah ini kunci pokok kami secara bersama-sama, karena Kementerian Agama ini kan bukan Kementerian Agama Islam saja, di dalam Kementerian Agama, agama-agama seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari pemerintah daerah, kabupaten dan kota, lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama, FKUB, lembaga-lembaga stakeholder kami yang sudah membantu kami, LPTQ dan semua segala macam. Mari kita bergandengan tangan bagaimana negeri kita ini menjadi negeri yang yang lebih maju dan rakyatnya soleh dan rukun dan damai seperti yang kita harapkan. Iya, baik, luar biasa. Ini sudah terbukti ya Bapak ya dengan bagaimana birokrasi kelas dunia ini memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Karena kita juga melayani kalau dari Singapura, Malaysia dan dari luar itu juga kita layani dalam soal pernikahan. Bahkan kita sudah ada kerjasama dengan Malaysia soal pengakuan sertifikasi halal. Jadi kita produksi halal kita sudah boleh masuk ke Malaysia melalui JAKIM. Mereka ada JAKIM namanya. Jabatan Keagamaan Islam Malaysia. Sudah bisa dilakukan. Yang JAKIM juga boleh ke sini. Oke, baik. Jadi melalui sosial media, aplikasi tadi ya Pak. Oke, dan juga untuk pemirsa di rumah yang mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan Bapak tadi ya Bapak ya. Ini bisa menghubungi ataupun juga masuk ke sosial medianya dari Kemenak Kepulauan Riau. Ada Instagramnya Kemenak Kepulauan Riau yaitu Kemenak_Kepri. Terus ada TikToknya juga pemirsa, ada YouTube, ada Facebook dan juga Twitternya di Kemenak Kepri. Jadi hal-hal terkait lainnya, informasi-informasi yang dibutuhkan juga pemirsa bisa langsung menuju sosial medianya, pasti langsung akan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa tentunya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini sudah memberikan kita informasi dan juga edukasi terkait bagaimana Kemenak Kepulauan Riau itu sendiri. Dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Dialog Kepri Gemilang sedari tadi. Untuk Anda yang terlewat, Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kita di TVRI Kepri. Saatnya saya Samarsita pamit, tapi jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir Kepri hari ini bersama rekan saya Sri Wahyuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih.